hujan gini kita mau panen ikan. Tapi hujannya makin deras, nggak tahu kita bisa ngelakuin panen di hujan-hujan atau enggak. Doakan hari ini kita sukses. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Kali ini saya lagi berada di farm kita yang ada di udah lama ngevlog di sini. Hari ini kita nggak akan bahas banyak tentang perkembangannya. Ini hujan gini kita mau panen ikan. Nah, ini hari ini menjadi sangat penting karena ini kalau kita berhasil kita akan mendapatkan ikan yang ukurannya sudah lumayan tua ya. Itu yang belakang tuh orangnya itu yang ngawasin. Jadi ada satu ikan yang ukurannya mengeramnya baru 6 hari. Kita harus rescue karena dia katanya udah mulai menipis. Nah, kalau kita diemin biasanya itu besokannya akan dibuang langsung. Nah, kita mau cek sebenarnya masih ada atau enggak. Hari ini bisa aja kita zong. Jadi kita mau cek hari ini persiapannya udah lagi disiapin. Tapi hujannya makin deras, nggak tahu kita bisa ngelakuin panen di hujan-hujan atau enggak. Ya pokoknya kita siapin dulu. Nanti doakan hari ini kita sukses. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut ketika udah selesai panen karena sekarang posisinya lagi hujan dan susah untuk kameranya beraksi, teman-teman. Yuk kita ke sana. Sini dikit. Nah. Panas. Nah, kita akhirnya udah selesai guys, teman-teman. Tadi kita nggak sempat ceritain apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Tapi kita sekarang udah selesai, kita akan ngeliat telurnya dan sekaligus di sana saya akan dijelasin sebenarnya kenapa sih prosesnya harus seperti ini dan kenapa saya ambil di angka 14 hari. Yuk kita ke dalam. Jadi guys, ini kita udah berada di depan telurnya. Telurnya ini berukuran kurang lebih 1-2 cm ya kalau kita lihat ikannya. Kita usahakan kali ini kita akan lapor ke teman-teman peternak gimana sih kecepatan putarannya dan segala macam. Nah, saya jelasin, sebelum saya sampai ke titik ini itu saya itu udah sekitar 50 kali gagal, teman-teman. 50 kali gagal dalam artian saya nggak berhasil manen ikannya. Di kolam kita ini udah sekitar 50 kali ngerem, dan yang terjadi adalah mereka buang di hari ke-7, ke-5, ke-6. Tapi tahun lalu kita sempat ngambil sekitar 6 kali, itu di 8 hari. Nah, kenapa sekarang kita memutuskan, kita maunya naikin dulu ke 14 hari. Sebenarnya tujuan akhirnya nanti kita mau panen tua. Cuman kalau kita sampai dari 8 hari kita belajarnya langsung ke panen tua, atau kita bisa bilang 3 minggu atau bahkan 4 minggu, kitanya tuh PD-nya belum dapet gitu loh. Karena berkali-kali melakukan kayak gini selalu gagal. Nah, sekarang kita mau coba dengan panen 14 hari ini dengan telur yang kalau kita lihat semuanya sehat dan diameter telurnya itu juga nggak terlalu kecil. Kita mau lihat apakah kegagalan yang sebelumnya itu terulang kembali. Karena kemarin waktu kita panen 8 hari, dari 6 kali panen yang mulus itu cuman 1 partai doang, yaitu anakannya soju. Nah, itu setelah saya pelajari karena telurnya sudah ukurannya besar, jadi dia dari indukan supret yang tua. Nah, kalau dari yang kecil, masalahnya itu saya mengalami matanya itu kebanyakan ada yang buta sehingga dia tidak punya mata. Terus saya mengalami juga kebanyakan dayungnya itu bengkok dan naik ke atas. Nah, kita mau lihat dengan kemajuan kita di 14 hari ini, apakah ikan ini bisa lebih mulus dari yang sudah-sudah.
Karena kalau kita lihat di atas ini sebenarnya ada beberapa ikan yang sudah kita putar dari 8 hari. Bisa dilihat juga sebenarnya ada terjadi kecacatan, terutama kalau yang ini di insang ya teman-teman. Ada beberapa dayungnya naik juga, nanti teman-teman bisa lihat footage-nya. Ada juga insangnya cacat. Nah, sekarang langkah kedepannya kalau kita udah bisa panen 14 hari, biasanya kalau kata teman-teman di luar itu adalah ketika ikan ini sudah menetas dan sudah menjadi anak ikan seperti ini, biasanya indukannya akan jauh lebih sayang sama anaknya. Makanya kedepannya kita mau coba terus mencoba supaya kita bisa panen tua. Nah, dari hasil hari ini dan nantinya kalau kita sudah bisa panen tua, kedepannya diharapkan kita bisa membagi nih ikan-ikan yang berkualitas kepada penghobi-penghobi di rumah. Karena saat ini menurut saya untuk mencari ikan yang baik itu semakin lama semakin susah. Nah, kita tim Micred berkomitmen untuk terus-menerus memperbarui ikan-ikan yang ada di kolam ini dan juga melakukan selective breeding. Jadi untuk hari ini sekian kayak gini, kita hari ini akhirnya berhasil mendapatkan 30 ekor, 31 sebenarnya, tapi ada satu yang nggak sengaja molos ke jaring panen dan akhirnya matanya ada sedikit masalah, masih hidup. Kita akan pelihara dengan sebaik mungkin. Tapi indukan yang tadinya kita mau rescue di 6 hari ternyata seperti biasa buang lagi gitu. Nggak apa-apa, kita hari ini mendapat breakthrough, kita udah bisa panen 14 hari dan kita semuanya syukuri. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin vlog kita dari awal. Mungkin ini terkesan kecil buat teman-teman, tapi ini adalah suatu besar buat tim Micred. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.